Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Untuk video kali ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan sedikit bagi teman-teman yang masih menggunakan PC komputer seperti ini ya. Mungkin sudah untuk zaman sekarang ya sudah tidak seberapa lagi untuk pengguna komputer PC. Tetapi kalau untuk penggunaan di rumah biasanya rata-rata masih menggunakan PC, baik untuk gaming ataupun untuk pemakaian pribadi di rumah ya. Untuk kali ini saya ingin menjelaskan sedikit buat teman-teman. Kebetulan di depan saya ini kita dapat servisan komputer sebuah PC. Ini keadaan masalahnya mati total ya, mati total. Jadi di awal saat kita kedatangan unit ini, usernya memang menjelaskan bahwasannya komputer ini padam secara tiba-tiba ya. Saat digunain tiba-tiba mati, kemudian dihidupkan kembali tidak mau lagi on sama sekali. Oke? Tidak bisa on ataupun mati total. Itulah penyakit dari komputer PC ini. Oke, untuk seperti biasanya untuk sebuah PC apabila komputernya mengalami mati total atau padam total, yang pertama kalian cek terlebih dahulu adalah kabel power ya. Kabel powernya terlebih dahulu dipastikan apa benar sudah tertancap dengan bagus ya. Sudah tertancap dengan bagus, sudah benar gitulah ya, atau tidak. Kalau memang sudah benar ternyata komputer tetap tidak bisa hidup juga. Langkah yang kedua, tes power supply ya. Cek power supply-nya. Kalian bisa pastikan cek power supply, apa power supply-nya masih hidup atau tidak. Kalian bisa menggunakan jumper seperti biasa kalau teman-teman yang sudah mengerti tentang jumper. Kalau belum mengerti, kalian bisa menggunakan power supply komputer yang lain seperti ini. Kalian bisa mencabut power supply-nya sementara, kalian tes kemari, kalian tes pasang ke motherboard. Kalau hidup, berarti kemungkinan besar power supply yang rusak. Tetapi kalau kalian sudah ngetes, tetap menggunakan power supply yang bagus, tetap tidak mau hidup, berarti permasalahan bukan pada power supply. Oke, untuk langkah selanjutnya kalian bisa cek motherboard. Bisa kalian lakukan pembersihan terlebih dahulu, bersihkan semua, bisa menggunakan kuas ataupun kompresor atau penyedot debu ya, bisa kalian coba bersihkan. Karena ada beberapa komputer mati total akibat karena kotor, akibat karena debu. Kalian juga sekalian bisa pastikan heatsink dan kipas prosesornya apakah bersih atau tidak. Oke? Kalau seperti itu juga tetap tidak mau on sama sekali, sudah dicek bagian power supply, dicek kabel power, dicek motherboard dibersihkan, tetap tidak mau on juga. Langkah selanjutnya yaitu kalian bisa cek prosesor ya. Cek memori RAM. Bisa kalian cabut terlebih dahulu memori RAM-nya. Kemudian kalian tes tanpa memori RAM apakah komputernya bisa hidup atau tidak. Kalau bisa hidup, kalian bisa ganti memori RAM-nya. Kemudian tes kembali. Oke. Selanjutnya kalau kalian sudah mencabut memori RAM tetap tidak mau nyala juga. Langkah selanjutnya yaitu bisa kalian mencabut baterai CMOS ya. Kalian bisa cabut baterai CMOS ataupun diganti dengan menggunakan baterai CMOS yang baru. Atau bisa juga kalian coba cabut dulu, tes dihidupkan tanpa baterai CMOS. Oke? Kalau tetap juga seperti itu tidak mau hidup juga, kemungkinan besar masalah kalau bukan di prosesor, di motherboard. Oke? Itulah permasalahan-permasalahan yang dapat sering terjadi pada sebuah komputer PC. Dan itu juga lah langkah-langkah yang pertama kali yang dapat teman-teman lakukan. Oke, untuk penyakit komputer PC yang ada di depan saya saat ini yaitu adalah mati total. Ternyata setelah saya cek satu persatu, permasalahan bukan pada power supply, bukan pada motherboard, bukan pada prosesor, ya. Permasalahannya seperti itu. Bukan di situ maksud saya. Permasalahannya bukan di situ. Ternyata setelah saya cek satu persatu, permasalahan itu hanya pada sebuah baterai CMOS. Inilah baterai CMOS yang sudah rusak, yang sudah aus, penyebab komputer PC ini mati, ya. Tidak bisa on sama sekali. Sekarang komputernya sudah bisa on, ya, sudah bisa on. Saya pasang dulu kabel powernya. Sekarang komputernya sudah bisa on, tetapi setelah bisa on, ada lagi tambah masalahnya sekarang, yaitu fan prosesor ataupun komputernya nyala sebentar, kemudian restart. Nyala hidup seperti itu ya. Kita coba, saya tekan power, ini hidup, kemudian dia akan mati sendiri. Kita tunggu sebentar.
Nah, seperti ini, hidup, mati. Nah, hidup lagi. Seperti itu terus. Seterusnya seperti itu. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, ya. Sebentar lagi juga akan mati. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu permasalahannya. Setelah baterai CMOS kita ganti, muncul masalah baru, yaitu hidup, mati, hidup, mati. Kemudian setelah kita telusuri kembali, permasalahannya itu berada pada memori RAM yang sudah rusak. Ternyata kebetulan di sini menggunakan dua memori RAM. Setelah saya copot salah satu, saya tes satu persatu memori RAM-nya. Ternyata salah satu dari kedua RAM ini rusak ataupun sudah aus, sehingga saya cabut. Ini memori RAM yang sudah rusak karena saya sebelumnya sudah saya cek ya. Sudah saya cek. Ini memori RAM yang sudah rusak. Sekarang kita akan tes kembali. Karena setelah saya copot memori RAM ini yang rusak ini, ternyata komputernya sudah hidup normal dan sudah bisa nampil ke desktop ya. Oke, sudah nyala. Oke, sudah menyala. Dan kita perhatikan di layar monitor sudah nampil seperti ini. Oke, kebetulan ini monitornya terhubung kemari ya. Bukan dari PC yang ini atau bukan dari PC yang ini, tetapi ini dari monitor terhubung ke kemari ya. Ini kabelnya. Oke, kira-kira seperti itulah yang saya dapat jelaskan buat teman-teman. Jadi apabila kalian masih menemukan permasalahan sebuah PC mati total seperti itu, kalian bisa lakukan satu persatu langkah dari awal yang saya jelaskan tadi. Oke, untuk permasalahan komputer yang ada di depan saya sekarang ini, yaitu mati total, permasalahan pada baterai CMOS dan memori RAM. Jadi ada dua masalah yang kita jumpai pada komputer PC ini. Pertama mati total, kemudian masalah berikutnya itu hidup mati hidup mati. Kalau mati total, penyebabnya baterai CMOS yang rusak. Kalau komputernya hidup mati, yang bermasalah adalah memori RAM. Oke teman-teman, demikian video tips ini. Semoga video tips ini bermanfaat bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, di-share sebanyak-banyaknya agar selalu dapat notifikasi video-video terbaru di channel ini. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.